Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sistem Informasi 2023A ingin menjelaskan proposal bisnis yang akan kami lakukan dengan nama bisnis Rebuy Thrift. Oke, yang pertama yaitu tentang latar belakang dari bisnis yang akan kita lakukan, yaitu kita berdasarkan atas perkembangan industri fashion yang sangat cepat, yang meningkatkan limbah tekstil juga yang cukup cepat. Ada istilah yaitu fast fashion yang menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan juga pada jumlah pakaian yang dibuang setiap tahunnya. Di balik itu, semua harga pakaian setiap tahun juga semakin meningkat, apalagi jika kita mencari kualitas yang tinggi dengan merek yang cukup terkenal juga. Melihat atas dasar permasalahan ini, bisnis thrift hadir dengan sebagai solusi yang inovatif untuk memberikan akses terhadap pakaian berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Namun, kita juga mendukung konsep sustainable, yaitu dengan menjual pakaian second hand dengan merek-merek yang terkenal, dan sudah ada seleksi juga dari kita yang cukup ketat untuk bisnis ini. Bisnis thrift ini berperan dalam untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa nggak semuanya harus mahal gitu. Kita untuk menjangkau semua lapisan masyarakat untuk intinya. Okay, next ya. Untuk target marketnya sendiri, kita berlandaskan pada untuk anak muda, yaitu ada di usia 15 tahun ke atas, ada juga untuk remaja dan mahasiswa, untuk peminat fashion tentunya, ada juga untuk pekerja kantoran, orang yang ingin tetap berpakaian stylish dengan harga terjangkau, terus ada individu yang sadar untuk fashion berkelanjutan, pecinta fashion. Jadi intinya kita ingin menjangkau semua lapisan masyarakat agar mereka masih tetap bisa tampil trendy dengan harga terjangkau tapi dengan kualitas yang cukup memadai. Oke. Lanjut. Berikutnya itu ada keunggulan dari produk kami. Yang pertama yaitu bahan pakaian yang kami jual adalah bahan pakaian yang berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berikutnya yang ketiga cocok untuk semua gender. Dan terakhir beragam pilihan. Setelah itu ada konsep bisnis dari perusahaan kami. Yang pertama yaitu penjualan barang bekas yang berkualitas, harga lebih terjangkau dari produk baru, value proposition, kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, fokus pada fashion yang diminati kalangan milenial dan Gen Z, menawarkan alternatif belanja hemat, ramah lingkungan, atau sustainable fashion, dan yang terakhir ada fokus pada produk fashion yang memiliki nilai estetika dan fungsional. Setelah itu ada tim manajemen dari tim perusahaan kami, yaitu yang pertama ada Burhanuddin Ahmad yang berperan sebagai product management. Setelah itu saya sendiri, Rizky Mahdiha, yang berperan juga sebagai product management. Berikutnya ada Arya Alifsian, berperan juga sebagai product management. Selanjutnya ada Niki Dewi Anjani yang berperan sebagai customer service. Dan terakhir ada Yusi yang berperan sebagai content kreatif. Selanjutnya adalah gambaran umum usaha kami. Nah, jadi Rebuy Thrift ini adalah bisnis yang berjalan di bidang fashion dengan konsep second hand clothing. Dirintis dengan visi dapat menghadirkan alternatif fashion yang ramah lingkungan dan terjangkau, tapi berkualitas premium. Fokus utama tim kami pada bisnis fashion ini adalah generasi milenial dan generasi Z, dan telah terbukti banyak yang menyukai good, unique, rare items, tapi membutuhkan efisiensi dalam pencarian produknya. Maka dari itu, Rebuy Thrift berjalan dengan memanfaatkan platform online untuk penerapan model bisnisnya, mulai dari penjualan atau pemasaran produk, personalisasi pengguna, dan showcase produk hingga engagement. Rebuy Thrift ini berbeda dengan cloth thrifting lainnya karena setiap itemnya punya nilai eksklusivitas. Dia unik dan limited edition.
juga mengalami beberapa proses seperti curated thrifting, yaitu pakaian yang kami ambil dari supplier itu diseleksi dulu supaya yang barang yang diadakan itu adalah barang tidak hanya murah dan bergaya menarik, tapi juga kualitasnya tinggi. Lalu autentikasi produk. Misalkan untuk barang branded, ini harus dapat terbukti orisinalitasnya. Professional cleaning. Ini adalah bentuk penjaminan kebersihan dan kenyamanan produk yang akan dipakai konsumen dengan melakukan laundry. Dan kategorisasi item atau product organizing berdasarkan era, fungsi, kebutuhan, style pakaiannya, ataupun kondisi barang. Nah, untuk mendukung kelancaran bisnis ini, apalagi jangka panjang, kuncinya ini ada pada bisnis development-nya. Dalam membangun Rebuy Thrift, tim kami melakukan beberapa tahapan. Yang pertama ada riset dan persiapan, yaitu kami menentukan produk yang pasti dibutuhkan sekaligus disukai, nyaman juga bagi masyarakat Indonesia. Lanjut menentukan target pasar, membangun brand identity, menentukan media pengenalan produknya, strategi pemasarannya, inventory-nya bagaimana, data konsumen, dan juga sistem informasi bisnisnya. Yang kedua ada pengenalan dan penguatan brand. Jadi kami menggunakan sistem informasi berbasis web or apps yang akan disiapkan untuk ekspansi dan marketing brand. Selanjutnya implementasi. Kami akan memanfaatkan software seperti AI untuk forecastingnya, dan di implementasi ini kami akan mengelola conventional and digital inventory yang diperlukan serta penerapan strategi bisnis yang sebelumnya telah kami rancang. Dan terakhir ada inovasi produk dan layanan. Rebuy Thrift melakukan improvisasi pada pengadaan produk dan penyediaan layanan melalui analisis data dahulu yang bersumber bisa dari market research, business performance tracking, dan customer feedback analysis. Selanjutnya, Manfaat bagi konsumen. Bergeraknya jenis bisnis fashion ini meningkatkan customer awareness yang pertama akan sustainable fashionnya, karena cloth thrifting ini dapat mengurangi limbah tekstil. Yang kedua, edukasi konsumsi fashion. Jadi adanya Rebuy thrifting ini juga dapat mengedukasi konsumen secara tidak langsung akan responsibilitasnya dalam mengkonsumsi fashion. Selain itu, hadirnya Rebuy thrifting ini memberikan solusi bagi konsumen dengan menghadirkan fashion berkualitas dengan harga terjangkau, mudah dipahami, mudah didapatkan, dan melengkapi variasi kebutuhan fashion mereka. Selanjutnya ada peluang pasar. Peluang pasar ini adalah integrasi platform digital untuk penjualan. Di sini kami akan memanfaatkan beberapa platform digital, paling tidak itu ada TikTok dan Shopee, dengan cara penjualan live. Lalu ada autentifikasi dan resource study, dan ada upcycling based media sosial, creative content marketing, jadi akan membuat konten-konten yang menarik, yang sesuai dengan target pasar kami, lalu ada loyalty program, dan customer experience yang baik. Oke, di sini adalah rencana anggarannya, terdapat analisis biaya yang paling tidak sudah kami gambarkan. Di sini ada fix untuk kami butuhkan. Di sini ada tripod untuk live dengan harga 30.000, dengan jumlah 30.000 totalnya. Lalu ATK dengan total pengeluaran 20.000, pakaian dengan pengeluaran kurang lebih satunya itu kami targetkan 25.000 dengan jumlah 50, dan totalnya adalah 1.250.000 dengan packaging per satu bijinya adalah Rp400 dengan jumlah 50, dengan total 20.000, laundry 5.000 per kilo dengan prediksi 10 kilo dengan total 50.000.
Kemudian, ini adalah variable cost apabila pembelian stok baru. Pembelian stok baru ini contohnya jika baju kami sudah habis dan kami membutuhkan untuk membeli lagi, dengan perkiraan adalah 25.000 per barang dengan jumlah 20 dengan total 500.000, packaging-nya tetap sama, Rp400 dengan jumlah kurang lebih 20 dengan total 8.000, dengan laundry Rp5.000 per kilo dengan jumlah 4 kilo. Rencana anggaran analisis biaya. Yang pertama, untuk modal awal kita terdapat tripod 30.000, lalu ATK yang totalnya adalah 20.000, lalu ada pakaian per piecesnya kita membeli 50 pakaian kira-kira dengan harga 25.000 per piece dengan total 1.250.000. Lalu untuk packaging 50 pakaian tersebut yang satu piece-nya Rp400 dengan total 20.000. Lalu ada laundry untuk satu pakaian 5.000. Kira-kira kita akan laundry 10 kilo 50 pakaian tersebut dengan total laundry 50.000. Dan total dari modal awal kita yang kira-kira akan kita butuhkan yaitu 1.370.000. Lalu untuk fixed cost yang pasti akan kita keluarkan tiap bulannya itu yang akan kita recycle terus 500.000. Lalu packaging 20 package yaitu 8.000, laundry 4 kg dengan harga 20.000 dan total dari pengeluaran yang bakal kita keluarkan dalam sebulan yaitu 528.000. Untuk BEP-nya kita akan bisa menarik keuntungan setelah kita menjual 61 unit. Next. Lalu untuk return of investment atau ROI untuk pendapatan bulanan yaitu 1.050.000 dengan biaya produksi yaitu 786.000. On investment dari bisnis kita ketika kita hitung yaitu 19,2% per bulannya. Lalu ada total anggaran dana. Pertama modal awal kita 1.370.000, lalu biaya operasional per bulan kita 898.000. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.